Hewan selanjutnya adalah bangsa Apes atau unggas. Organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Baik, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu organ-organ apa saja pada sistem pencernaan Apes yang memiliki ciri khas atau berbeda dengan sistem pencernaan hewan lainnya. Di sini yang memiliki perbedaan adalah pada organ mulut, kerongkongan, lambung, dan saluran pembuangan. Jadi pada Apes itu tidak memiliki gigi, teman-teman. Apes itu hanya memiliki paruh sebagai alat utama untuk mematuk makanannya. Selain paruh, organ mulut pada Apes juga dibantu oleh lidah yang kecil dan runcing untuk mengambil makanannya dan memasukkannya ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, di ujung bawah kerongkongan terdapat tembolok. Itu nanti fungsinya juga untuk menyimpan makanan sementara. Lalu lambungnya itu terdiri dari 2 jenis. Kalau ruminansia atau sapi, lambungnya terdiri dari 4 ruangan. Kalau di Apes, lambungnya itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada lambung kelenjar dan ada lambung pengunyah atau biasa disebut empedal. Nah, saluran pembuangannya, kalau tadi pada hewan ruminansia berupa anus, Apes tidak memiliki anus. Saluran fesesnya bersamaan dengan saluran urin dan saluran kelamin yang dinamakan kloaka. Di situ ya bedanya ya teman-teman ya. Baik, ini proses pencernaan Apes. Yang pertama, makanan masuk melalui paruh, lalu kemudian diteruskan melalui esofagus ke tembolok. Nah, ini dia tembolok, itu ujung bawah dari kerongkongan ya. Tembolok itu dapat menyimpan makanan sampai 12 jam. Lalu makanan itu diteruskan ke lambung kelenjar untuk dicerna secara kimiawi atau menggunakan enzim pencernaan. Nah, dari lambung kelenjar dialirkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik hingga menjadi halus, sehingga Apes tidak membutuhkan gigi untuk mencerna ya, karena dihaluskannya di lambung pengunyah. Setelah itu dialirkan lagi ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya, lalu dibantu oleh usus buntu untuk proses pembusukan makanan pada usus besar. Nah, di dalam usus besar ini air yang masih terkandung pada sisa makanan itu diserap untuk nantinya dikeluarkan melalui kloaka. Hewan yang ketiga adalah jenis insekta atau serangga. Serangga merupakan salah satu hewan invertebrata atau avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang rangka dalam. Serangga hanya memiliki cangkang luar untuk melindungi organ-organ pentingnya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana sistem organ pencernaannya? Berikut adalah struktur organ pencernaan serangga yang kali ini kita mengambil contoh hewannya belalang ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu mulut. Sama seperti mamalia dan Apes, makanan pertama kali masuk melalui mulut. Struktur mulut pada serangga itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang memiliki rahang jika ia tipe menggigit dan mengunyah seperti belalang. Ada yang hanya memiliki jarum seperti tipe penusuk dan penghisap seperti nyamuk ya contohnya ya. Bahkan ada juga yang tipe yang menjilat makanannya seperti lalat. Dia hanya mengeluarkan air liurnya. Lalu yang kedua, esofagus, sama seperti yang lainnya, dia bersifat menghubungkan makanan dari rongga mulut ke organ selanjutnya. Lalu dialirkan ke tembolok atau ujung dari esofagus yang merupakan tempat menunggunya makanan gitu ya. Di sana tersimpan makanan secara sementara. Jadi makanan itu menunggu antrian untuk masuk ke lambung. Lalu selanjutnya dari tembolok dialirkan ke empedal atau lambung pengunyah. Di sini terjadi proses pencernaan mekanik. Dari empedal dialirkan ke kantong lambung. Masing-masing serangga berbeda. Ada yang sebagai pengalir madu, ada yang sebagai penghalus bagi yang tipe menggigit seperti belalang. Selanjutnya dialirkan ke lambung. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi makanan dicerna dengan enzim pencernaan atau kelenjar pencernaan.
Lalu selanjutnya dialirkan ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dan pemisahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh untuk nantinya dibuang melalui anus. Yang terakhir adalah anus, saluran dikeluarkannya sisa-sisa pembusukan makanan. Ya, setelah serangga, jenis hewan selanjutnya ialah amfibi. Saluran pencernaan amfibi itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, kelenjar pencernaannya terdiri dari kelenjar ludah atau terdapat dalam mulut, lalu kelenjar empedu terdapat dalam hati, dan pankreas. Nah, amfibi ini memiliki lidah yang berotot dan bercabang dua pada ujung lidahnya. Ini berfungsi untuk menangkap mangsanya, teman-teman. Nah, selain itu air liurnya atau ludahnya itu sangat lengket, sehingga mangsa yang sudah tertangkap oleh lidahnya akan sulit untuk terlepas. Nah, mangsa yang berhasil ditangkap akan langsung ditelan menuju lambung melalui kerongkongan. Jadi katak itu tidak memiliki gigi ya. Jadi setelah ditangkap, mangsanya langsung ditelan untuk masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Setelah itu dialirkan ke usus untuk dilakukan penyerapan sari-sari makanan oleh dinding-dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu sisa-sisa makanan dibuang melalui kloaka. Hewan yang kelima ialah bangsa reptil. Saluran pencernaannya sama seperti amfibi ya, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Nah, kelenjar pencernaannya juga sama, ada kelenjar ludah, kandung empedu, dan pankreas. Nah, hampir sebagian besar bangsa reptil itu pada saat makanan masuk ke mulut itu belum terjadi proses pencernaan, teman-teman. Karena gigi yang terdapat di dalam rongga mulut hanya berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Jadi bukan untuk mengunyah ya, teman-teman ya. Lalu kemudian langsung ditelan dengan bantuan lidah dan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, pada beberapa reptil seperti cicak, lidahnya itu digunakan untuk menangkap mangsa, sementara pada ular, taringnya dapat mengeluarkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, itu yang dilakukan oleh ular atau komodo ya. Nah, makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik oleh gerak peristaltik lambung. Juga selain itu terjadi pencernaan kimiawi juga ya, yang dilakukan oleh enzim pencernaan. Dan terakhir, dalam pembahasan kali ini hewan yang akan kita bahas adalah jenis Pisces atau bangsa ikan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, hampir sama ya, hanya bedanya saluran pembuangannya berupa anus, bukan kloaka. Sebenarnya apa sih perbedaan kloaka dengan anus? Jadi bedanya adalah kalau anus itu merupakan saluran khusus dari sistem pencernaan dalam pembuangan sisa-sisa makanan yang dicerna. Nah, sementara kloaka itu adalah gabungan dari berakhirnya 3 saluran sekaligus, yaitu saluran pencernaan, saluran urin, dan juga saluran reproduksi atau kelamin. Nah, pada Pisces, di dalam mulut itu tidak terjadi pencernaan, teman-teman. Sama seperti pada bangsa reptil ya. Jadi gigi ikan itu berbentuk kerucut, dia fungsinya hanya untuk memegang makanannya. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan teman-teman menjawab beberapa pertanyaan berikut. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan sistem pencernaan hewan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.